bersyukur pada pagi hari ini jemaat yang terkasih kita kembali bersekutu dalam persekutuan Selasa kita, sehingga kembali juga kita akan diteguhkan lewat lagu, lewat firman yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini untuk menuntun kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagi kami nanti yang di Zoom akan sharing, bagi Bapak Ibu yang dari YouTube boleh saling sharing dengan orang-orang terdekat yang ada di sekitar. Kita awali persekutuan ini dengan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita agar proses persekutuan kita itu dalam bimbingan Tuhan. Tuhan bimbing kami anak, kita pujikan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami ingin terus menerima pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami dengan segala suka dukanya. Biarlah Tuhan yang menuntun, meneguhkan kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami terus berpegang pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apapun jalan yang kami pilih, yang kami ikuti, itu sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16. Monggo Pak Pri yang akan membacakan ayat 1 sampai 6. Ibrani 13, saya bacakan ayat 1 sampai dengan 6. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian,
beberapa orang tanpa diketahuinya telah menyamu malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman, seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pezina. Janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Monggo Bu Erina, di-unmute dulu. Di-unmute dulu Bu Erina. Oke, ayat yang 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati diteguhkan dengan anugerah dan bukan dengan aturan-aturan tentang makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di atasnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita kembali diteguhkan bagaimana kehidupan iman itu mempengaruhi setiap tindakan dan aksi kita. Dalam bacaan Ibrani ini, konteks surat Ibrani pasal ke-13 ini, dalam susunannya ini termasuk bagian dari tema, yaitu iman selalu merupakan jadi jalan untuk menjadi milik Allah. Jadi dalam Alkitab studi itu dimasukkan dalam bagian tema iman selalu merupakan jalan untuk menjadi milik Allah. Jadi kalau iman adalah selalu menjadi jalan untuk kita menghayati kita milik Allah, maka khusus pada bagian 13 ini, penulis surat Ibrani ingin meneguhkan kita ketika kita beriman kepada Tuhan, maka hal yang menjadi nasihat ayat 1 sampai 16 ini itu menjadi perjuangan iman kita. Dan menariknya memang ketika di ayat 15, Ibu Jemaat yang terkasih, ketika dikatakan sebab itu marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah dengan wujud ucapan bibir, perbuatan baik, memberikan bantuan, itu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah.
maka bisa kita melihat bahwa di tengah-tengah arus zaman dunia yang kadang-kadang saya bilang tidak hanya zaman sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang sebenarnya realita ini ada gitu ya, bahwa ada kehidupan orang-orang percaya yang dia semakin beriman, tapi justru semakin tidak peka dan tidak peduli. Betul ya Bapak Ibu terkasih, yang saya yakin ini tidak hanya meneguhkan umat, tapi saya pribadi pun diteguhkan gitu ya. Terkadang kita semakin beriman, semakin percaya, justru tidak semakin peka dan tidak semakin peduli gitu ya. Nah, ini menjadi pengingat, penegur buat kita dari surat Ibrani bahwa berbicara beriman, maka kalimat pertama ketika dikatakan peliharalah kasih persaudaraan, ini menjadi sesuatu yang harus terus kita perjuangkan. Karena ada banyak realita dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ya seperti saya bilang di khotbah kemarin ya Bapak Ibu terkasih, di dalam dinamika kita beriman, kita sering diperhadapkan, kok seharusnya ini ya Tuhan yang dilakukan, tapi kok prakteknya tidak, begitu ya. Yang di sini kadang-kadang kita memang akhirnya harus bisa bersikap, begitu ya, bersikap dalam arti ketika memang sesuatu yang membawa kita lebih cenderung untuk tidak peduli, untuk tidak peka, maka tampaknya kita perlu kembali ke tahap yang sebelum membandingkan A dan B, adil dan tidak, atau sesuatu yang bertentangan begitu ya, maka kita perlu berefleksi. Karena saya pikir refleksi ini adalah refleksi yang harus kita terus perjuangkan untuk bisa mengambil sebuah sikap iman kembali. Berefleksi di sini dalam arti kira-kira apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita lakukan selama ini, sudahkah sungguh-sungguh mewujudkan kasih itu? Sudahkah kita sungguh-sungguh bisa menjadi pribadi yang memberikan tumpangan kepada orang asing? Sudahkah kita menjadi pribadi yang juga memperhatikan mereka yang sedang berjuang dengan hukuman mereka, begitu ya, atau memperjuangkan mereka yang diperlakukan sewenang-wenang? Dan juga kita pun ketika berbicara sebagai orang beriman, sudahkah kita mau memberikan sikap yang hormat kepada kehidupan keluarga pernikahan kita? Jangan-jangan ketika kita berbicara perkawinan dalam pasangan suami istri, kita tidak sungguh-sungguh menghormati itu sebagai wujud cinta kasih Tuhan yang kita rayakan, begitu ya. Dan juga ketika kita menjalani kehidupan keluarga kita, sudahkah kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan, bukan justru menempatkan uang yang menjadi pengontrol keluarga kita, begitu ya. Lalu juga kita berjuang untuk juga dalam konteks firman kita hari ini, untuk mengingat apa yang diajarkan oleh para pemimpin agama, firman Tuhan kepada kita, sehingga sungguh-sungguh kita berjuang dalam hidup yang penuh dengan hati yang baik, hati yang penuh kasih, hati yang senantiasa merayakan cinta kasih Tuhan dengan sukacita. Jadi jemaat yang terkasih, ini menjadi sebuah peneguh buat kita. Ketika kita berbicara, kita beriman, masihkah kita sungguh-sungguh peka dan peduli? Jangan-jangan ketika kita sudah beriman, terutama kita mungkin yang sudah saya bilang tanda petik di sini yang berkecukupan, berkelebihan begitu ya, kita akan jatuh pada sikap yang buat apa saya peduli, saya dulu juga mendapatkan ini dengan berjuang. Maka orang itu pun seharusnya berjuang, sehingga ini menjadi salah satu sikap kita yang akhirnya buat apa peduli gitu ya. Seolah-olah kalau kita peduli malah itu nanti tidak baik begitu ya. Padahal jemaat terkasih, ketika kita dengan segala dinamika yang kita memang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita peka, peduli, pasti kita punya hikmat juga bagaimana caranya untuk mewujudkan kepedulian kita itu juga baik buat orang-orang di sekitar kita. Kalau istilahnya dalam diakonia begitu ya, tidak harus selalu memberi ikannya, tetapi bisa jadi kita memberikan pancingannya. Sehingga seseorang yang mungkin sedang kesulitan, dia tidak selalu mendapatkan ikan, tetapi dia mendapatkan pancingan untuk bisa lebih berkarya, lebih diberkati, dan menjadi berkat. Jadi jemaat terkasih, ini yang memang menjadi
peneguh kita hari ini, bahwa surat Ibrani ini sampai kepada kita untuk meneguhkan kita. Tetaplah beriman, karena itulah yang membuat kita tetap yakin bahwa kita ini menjadi milik anak-anak Allah, dan juga milik Allah, begitu ya. Dan ketika kita melakukan iman itu, di sanalah kita diberkati dan menjadi berkat. Tuhan menuntun, meneguhkan kita untuk senantiasa berjalan dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kami kembali diteguhkan tentang kehidupan beriman kami di dunia ini, yang kami sadar ada banyak hal yang kami hadapi di tengah dunia ini yang kadang-kadang mengajak kami untuk bingung memilih kehendak Tuhan ataupun memilih apa yang seturut dengan arus dunia ini. Kiranya Tuhan yang menuntun meneguhkan kami, sehingga di tengah segala keberadaan kami, baik kami yang dalam kondisi bergumul ataupun kami yang tidak bergumul, dan semua baik saja, biarlah Tuhan yang menuntun, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami tetap memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan dan peka apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami merayakan keselamatan kami di dunia dan di sorga kelak dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.